Nah gini dong, baru super top Marco Top. Kami sebagai fans Garuda pasti senang mendengarnya. Pemain berbakat dari PSV Eindhoven segera merapat ke timnas Indonesia. Apakah bisa main lawan Jepang? Begini penjelasannya. Wow, sangat tegas sekali Pak Erik. Finish 4 besar jadi target mutlak Shin Tae-yong. Kira-kira apa yang akan dilakukan PSSI jika target tersebut gagal? Begini penjelasannya. AFC tak ada kapok-kapoknya. Kemarin timnas senior, kini timnas junior jadi korban kelicikan AFC. Kira-kira ada apa ya? Nah semangat coach. Langkah strategi Shin Tae-yong agar timnas Indonesia bisa kalahkan Jepang. Kira-kira bagaimana ya? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Naturalisasi berhasil, timnas Indonesia bisa semakin kuat. Tim nasional Indonesia semakin menunjukkan kekuatan yang menjanjikan setelah kedatangan bek andalan PSV Eindhoven, Rian Flamingo, yang resmi dinaturalisasi dan bergabung dengan skuad Garuda. Berita ini tentunya menjadi kabar gembira bagi seluruh pencinta sepak bola tanah air, karena Flamingo diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan performa tim di berbagai kompetisi internasional. Rian Flamingo yang memiliki tinggi badan hampir 1,90 meter bukan hanya dikenal karena posturnya yang menjulang, tetapi juga kemampuan tekniknya yang mumpuni. Dia dikenal sebagai bek yang sangat cerdas dalam membaca permainan lawan. Keahliannya dalam melakukan sliding tackle dan menghadapi situasi 1 lawan 1 membuatnya menjadi pemain yang menakutkan bagi lawan. Dengan kemampuannya untuk membaca pergerakan bola dan mengatur posisi dengan baik, Flamingo diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Indonesia yang telah menjadi fokus perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain Flamingo, kehadiran Milan Manhoef, winger yang juga baru dinaturalisasi, menambah daya tarik timnas. Manhoef dikenal dengan kecepatan dan kemampuan driblingnya yang sangat baik. Dengan posisi aslinya sebagai sayap kanan, ia juga dapat beradaptasi bermain di sayap kiri maupun sebagai bek kiri, memberikan fleksibilitas yang besar bagi pelatih dalam menyusun strategi. Dalam setiap pertandingan, Manhoef mampu menciptakan peluang gol berkat teknik crossingnya yang mematikan dan kemampuan membaca permainan lawan. Ini menjadikannya aset berharga bagi timnas Indonesia. Antusiasme fans sepak bola Indonesia semakin meningkat, terutama menjelang debut kedua pemain naturalisasi ini. Mereka berharap bisa melihat bagaimana Flamingo dan Manhoef berkolaborasi di lapangan untuk membawa timnas Indonesia meraih kemenangan di pentas internasional. Kehadiran mereka juga diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda sepak bola Indonesia, mendorong mereka untuk terus berlatih dan mengembangkan bakat. Dengan 2 tambahan pemain berkelas Eropa ini, timnas Indonesia diharapkan dapat bersaing lebih serius di kancah sepak bola internasional. Para pendukung setia di tanah air pun sangat menantikan aksi kedua pemain ini di lapangan, berharap mereka bisa menjadi pilar utama yang membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Dengan semangat dan kerja keras, diharapkan timnas Indonesia mampu menembus prestasi yang lebih baik dan menggugah semangat sepak bola di kalangan masyarakat. Bagi para penggemar, mari kita sambut kedatangan Rian Flamingo dan Milan Manhoef dengan positif. Bagaimana menurut Anda? Apakah mereka akan menjadi kunci sukses timnas Indonesia di masa depan? Kami ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Jika Shin Tae-yong tak bisa bawa timnas Indonesia finish 4 besar. PSSI melalui ketua umumnya Erick Thohir menetapkan target tinggi bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, finish di 4 besar grup C di ronde 3. Target ini bukan sekadar ambisi, tapi juga menjadi syarat bagi pelatih Shin Tae-yong untuk melanjutkan masa baktinya bersama timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini awalnya juga memiliki harapan untuk membawa Indonesia hingga ronde 4, namun perjalanan Garuda tampaknya penuh tantangan.
Kini timnas Indonesia sementara berada di posisi 5 dengan 3 poin, situasi yang membutuhkan perjuangan ekstra agar dapat masuk ke jajaran 4 besar dan melaju ke babak playoff. Menurut Erick Thohir, target ini tidak bisa dinegosiasi. Evaluasi untuk Coach Shin Tae-yong bahwa target kita harus masuk 4 besar di grup. Jadi tidak ada tawar-menawar, tegasnya di hadapan media. Ini jelas sebuah sinyal kuat bahwa jika target ini tidak tercapai, posisi Shin Tae-yong akan dievaluasi secara serius oleh PSSI apakah akan tetap dilanjutkan atau kerjasama ini berakhir. Situasi ini menciptakan atmosfer tegang karena hasil dari laga melawan tim-tim kuat seperti Jepang dan Arab Saudi akan sangat menentukan masa depan Shin Tae-yong di Indonesia. Jika dalam 2 laga kandang ini Indonesia berhasil mencuri poin, harapan untuk mencapai 4 besar semakin terbuka. Namun apabila gagal, peluang semakin tipis dan hal ini akan berdampak pada kelanjutan kerjasama antara PSSI dan Shin Tae-yong. Erick Thohir menambahkan bahwa PSSI sudah melakukan segala upaya untuk memfasilitasi perjalanan timnas. Mulai dari penyediaan pesawat charter hingga kehadiran pemain-pemain keturunan seperti Mas Hilgers dan Eliano Reijnders untuk memperkuat skuad Garuda. Erick juga menyebut bahwa untuk mencapai level dunia bukan hanya pelatih yang harus berkualitas, tetapi juga seluruh tim, termasuk dukungan dari PSSI. Kita bangsa besar, tim kita ini tim bagus. Kita tidak boleh tertidur dengan langkah mundur. Kita harus optimistis maju ke depan, tuturnya. Tekad ini mengingatkan kita bahwa dukungan PSSI sudah maksimal dan sekarang hasil ada di tangan tim dan pelatih. Namun bagaimana pendapat kalian jika target 4 besar ini tidak tercapai? Apakah Shin Tae-yong masih layak untuk melanjutkan misinya bersama timnas Indonesia atau apakah sudah saatnya mencari pelatih baru? Menurut kalian, apakah faktor utama yang perlu diperbaiki untuk memastikan Indonesia bisa bersaing di kualifikasi dunia? Ayo, berikan pandangan dan dukungan kalian di kolom komentar. Lagi dan lagi AFC rugikan timnas Indonesia. Kabar terbaru mengenai timnas Indonesia U17 kembali menimbulkan kekecewaan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Setelah sebelumnya sempat merasakan kerugian akibat pemilihan wasit yang kontroversial saat berhadapan dengan Bahrain, kini timnas U17 harus menghadapi situasi yang tidak kalah menyedihkan. Mereka dirugikan oleh keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia AFC yang memberikan slot Piala Asia U17 2025 kepada timnas Iran U17, menggantikan posisi Irak U17 yang sebelumnya sudah dianggap lolos. Keputusan AFC ini langsung berdampak pada posisi timnas Indonesia U17 dalam pot drawing untuk Piala Asia U17 2025. Pada awalnya, tim muda Garuda berada di pot ketiga bersama Tajikistan, Cina, dan Vietnam, yang memberikan harapan lebih besar untuk melaju ke perempat final. Namun dengan masuknya timnas Iran ke dalam pot yang lebih tinggi, timnas Indonesia U17 terpaksa terdegradasi ke pot paling buncit. Hal ini tentu saja mengurangi peluang mereka untuk menghadapi lawan-lawan yang lebih mudah di fase grup. Situasi ini sangat ironis mengingat sebelumnya Irak U17 dianggap sebagai tim yang sudah pasti lolos dengan catatan positif di klasemen. Namun perubahan yang tiba-tiba membuat timnas Iran melesat ke posisi yang lebih baik, sementara Irak harus menelan pil pahit gagal melaju. Hal ini terjadi setelah Iran berhasil mencetak banyak gol dalam pertandingan terakhir mereka melawan Hong Kong, meski sebelumnya sempat kalah dari Korea Utara. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana AFC bisa membuat keputusan yang berpotensi merugikan tim yang sebenarnya layak mendapat kesempatan? Ketidakadilan ini tentu menimbulkan rasa frustrasi terutama bagi para pemain dan pelatih yang telah berjuang keras untuk mengamankan tempat mereka di turnamen bergengsi tersebut. Timnas Indonesia U17 yang memiliki potensi besar kini harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan hasil yang baik di kompetisi mendatang. Dampak dari keputusan ini tidak hanya dirasakan di lapangan, tetapi juga dalam semangat tim dan harapan para pendukung. Masyarakat Indonesia berharap agar timnas U17 dapat bangkit dari situasi ini dan menunjukkan bahwa mereka masih mampu bersaing di level Asia meskipun harus menghadapi tantangan yang lebih besar.
Dengan semua yang terjadi, banyak yang penasaran bagaimana respons AFC terhadap masalah ini dan apakah ada langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Mari kita berdiskusi tentang hal ini. Apa pendapat Anda tentang keputusan AFC yang merugikan Timnas Indonesia U17? Apakah Anda percaya bahwa tim kita masih bisa bersaing meskipun berada di pot keempat? Bagikan komentar Anda di bawah. Langkah strategi Shin Tae-yong agar Timnas Indonesia bisa menang lawan Jepang. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, terus menunjukkan ambisi dan langkah strategisnya dalam persiapan menghadapi Jepang di laga kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang dijadwalkan pada 15 Oktober 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, menjadi sangat krusial bagi skuad Garuda, yang hingga saat ini belum meraih kemenangan di putaran ketiga kualifikasi. Dalam situasi ini, Shin Tae-yong tidak hanya bergantung pada taktik di lapangan, tetapi juga pada dukungan luar biasa dari komunitas. Shin Tae-yong mengajak warga Korea Selatan untuk mendukung perjuangan Timnas Indonesia. Ini adalah langkah berani yang menunjukkan betapa pentingnya dukungan moral dan emosional bagi tim. Melalui salah satu petinggi perusahaan Korea Selatan di Indonesia, Song Chang-geun, Shin meminta distribusi sebanyak 1.500 tiket kepada warga Korea di Indonesia untuk menyaksikan langsung laga penting ini. Ini bukan sekadar pertandingan sepak bola, tetapi juga pernyataan solidaritas dan persatuan. Shin Tae-yong percaya bahwa kehadiran dukungan dari warga Korea akan memberi energi positif kepada tim. Meskipun Indonesia lebih rendah dalam hal kekuatan objektif, jika kami menerima dukungan yang sangat kuat dari Korea saat melawan Jepang, kami mungkin mendapatkan hasil yang tidak terduga, ungkapnya. Pernyataan ini mencerminkan keyakinan Shin bahwa dukungan tidak hanya berasal dari teknik dan taktik, tetapi juga dari semangat dan psikologi tim. Jepang sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola Asia dikenal dengan permainan yang terorganisir dan skill individu yang tinggi. Oleh karena itu, Shin menyusun strategi yang lebih matang, tidak hanya dari segi teknis di lapangan, tetapi juga pendekatan mental. Menghadapi Jepang, Timnas Indonesia perlu tampil lebih berani dan percaya diri, terutama setelah catatan negatif di laga-laga sebelumnya. Pelatih asal Korea Selatan ini menyadari bahwa untuk mengalahkan Jepang, timnya harus beradaptasi dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dukungan dari warga Korea Selatan diharapkan bisa menambah motivasi pemain. Shin ingin memastikan setiap elemen pendukung dapat berkontribusi untuk menciptakan atmosfer yang menguntungkan di SUGBK. Hal ini juga menjadi pengingat bagi para pemain bahwa mereka bukan hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi juga harapan seluruh bangsa. Dengan strategi yang jelas dan dukungan yang kuat, langkah Shin Tae-yong tidak hanya ambisius, tetapi juga realistis. Pertanyaannya sekarang adalah apakah dukungan ini akan cukup untuk mengubah nasib Timnas Indonesia di hadapan Jepang? Bagaimana pendapat Anda tentang strategi Shin Tae-yong? Apakah Anda percaya bahwa dukungan luar bisa berpengaruh besar pada hasil pertandingan? Bagikan komentar dan pendapat Anda di bawah. Sosok pelatih Arab Saudi yang akan melawan Shin Tae-yong. Salah satu kabar terbaru yang mengguncang dunia sepak bola Asia adalah kembalinya Hervé Renard sebagai pelatih kepala Timnas Arab Saudi. Keputusan ini muncul setelah Roberto Mancini dipecat akibat hasil buruk dalam 4 pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia, kehadiran Renard menjadi tantangan serius yang harus diwaspadai. Hervé Renard bukanlah sosok yang asing di dunia sepak bola, terutama di Timur Tengah. Selama periode kepelatihannya sebelumnya, antara 2019 hingga 2023, Renard berhasil mencatatkan prestasi gemilang, termasuk kemenangan mengejutkan atas juara bertahan Argentina di Piala Dunia 2022. Momen tersebut bukan hanya membuktikan kemampuannya dalam meracik strategi, tetapi juga menunjukkan kemampuannya memotivasi tim untuk tampil di atas ekspektasi. Dalam pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi, Renard diberikan misi besar untuk mengembalikan tim ke jalur kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Arab Saudi mengumpulkan 5 poin,
tertinggal dari pemimpin grup C, Jepang. Dengan misi ambisius ini, Renard diharapkan dapat memanfaatkan pengalaman dan strategi yang telah terbukti efektif, serta mengoptimalkan potensi pemain-pemain berkualitas yang dimiliki Arab Saudi. Bagi timnas Indonesia, situasi ini menambah tekanan jelang laga penting pada bulan November mendatang. Shin Tae-yong harus segera menyusun taktik yang tepat untuk menghadapi Renard dan anak asuhnya. Mengingat latar belakang Renard yang kaya pengalaman dan prestasi, Shin perlu lebih cermat dalam merencanakan strategi. Tidak hanya dari segi teknik permainan, tetapi juga dalam hal mental dan motivasi pemain. Renard dikenal dengan pendekatan taktis yang fleksibel, mampu mengadaptasi strategi sesuai dengan kekuatan lawan. Ia juga mengedepankan permainan menyerang yang agresif, sehingga timnas Indonesia harus siap menghadapi tekanan tinggi. Selain itu, kemampuan Renard dalam membaca permainan lawan menjadikan setiap detil pertandingannya krusial. Kini semua mata akan tertuju pada bagaimana Shin Tae-yong mempersiapkan skuad Garuda untuk melawan tim yang dipimpin pelatih berpengalaman seperti Renard. Pertanyaan yang muncul di benak kita adalah, bisakah timnas Indonesia memanfaatkan momen ini untuk mencuri poin? Atau apakah mereka akan terjebak dalam strategi cerdas yang diterapkan oleh Renard? Kepada para pembaca, bagaimana menurut Anda tentang sosok Hervé Renard dan tantangan yang dihadapi timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong? Apakah Anda optimis timnas Indonesia bisa meraih hasil positif ataukah justru sebaliknya? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Jairo Riedewald tengah bersiap untuk merapat ke timnas Indonesia. Kehadiran Jairo Riedewald sebagai calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia menjadi berita menggembirakan bagi para penggemar sepak bola tanah air. Setelah suksesnya proses naturalisasi Kevin Dix, kini perhatian tertuju pada gelandang bertahan yang memiliki keturunan Indonesia ini. Riedewald, yang saat ini bermain untuk klub Royal Antwerp, diyakini dapat menjadi sosok kunci dalam memperkuat lini tengah skuad Garuda. Proses naturalisasi Jairo Riedewald sedang berjalan dan banyak yang optimis bahwa pemain berusia 28 tahun ini akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Media Belanda Voetbal Primeur melaporkan bahwa Riedewald sangat mungkin mengisi posisi gelandang bertahan atau yang sering disebut angka 6. Kemampuannya dalam mengontrol permainan dan memutus alur serangan lawan sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi tim tangguh di Asia. Keberadaan Riedewald akan menjadi tambahan signifikan bagi komposisi lini tengah Indonesia yang selama ini menjadi fokus perhatian pelatih Shin Tae-yong. Dengan pengalaman yang dimiliki di kompetisi Eropa, Riedewald diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Di level internasional, kemampuan dan ketangguhannya akan memperkuat daya saing skuad Garuda dalam meraih hasil positif. Pemain keturunan seperti Riedewald diharapkan dapat melengkapi kekuatan timnas Indonesia yang saat ini sedang dalam proses perbaikan. Beberapa pemain keturunan lainnya seperti Mads Hilgers dan Tom Haye sudah lebih dulu memperkuat timnas Indonesia dan menunjukkan performa yang menjanjikan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk meningkatkan kualitas tim dan menciptakan kedalaman skuad yang lebih baik. Yusa Nugraha, seorang pengamat sepak bola, mengungkapkan keyakinannya bahwa Riedewald akan segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dalam sebuah diskusi di akun YouTube-nya, Yusa menyebut bahwa ia telah mendengar kabar positif mengenai proses komunikasi antara Riedewald dan PSSI. Dari pelingku Jairo Riedewald yang bakal join, karena sekitar 1 bulan yang lalu, teman saya dari Belanda bilang Jairo sudah positif dihubungi PSSI, ujarnya. Kehadiran Jairo Riedewald di timnas Indonesia dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat tim dalam menghadapi berbagai turnamen internasional. Dengan ketangguhan dan kualitas permainan yang sudah teruji di Eropa, Riedewald diharapkan dapat membawa keseimbangan di lini tengah serta membantu tim dalam mengontrol tempo permainan. Bagi para penggemar sepak bola, pertanyaan yang muncul adalah seberapa besar dampak yang akan diberikan Riedewald setelah bergabung dengan timnas Indonesia? Akankah kehadirannya membawa perubahan signifikan bagi performa skuad Garuda di kancah Asia dan dunia? Mari kita diskusikan pandangan kalian di kolom komentar. Kehebatan timnas Indonesia sampai diakui publik Jepang.
Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan timnas Indonesia sungguh mencengangkan. Di bawah bimbingan pelatih Shin Tae-yong, skuad Garuda tidak hanya membuktikan diri di lapangan, tetapi juga semakin menorehkan prestasi hingga diakui oleh negara-negara kuat Asia, termasuk Jepang. Satu komentar yang menarik datang dari pengamat sepak bola asal Jepang, Yoshiyuki Osumi, yang memperingatkan Samurai Biru untuk tidak meremehkan timnas Indonesia dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Peringatan ini menjadi sebuah penghargaan tersendiri bagi timnas Indonesia. Timnas Jepang yang menduduki peringkat 15 FIFA dan menjadi peringkat pertama di Asia adalah salah satu tim terkuat di benua kuning. Namun justru karena kekuatan mereka yang begitu dominan, komentar dari seorang analis sepak bola Jepang yang memuji kehebatan timnas Indonesia patut mendapat perhatian serius. Indonesia mungkin masih jauh di peringkat 130 FIFA, tetapi perkembangan tim dalam 4 tahun terakhir sangat cepat dan signifikan. Yoshiyuki menyebut Indonesia sebagai mata topan di grup C, yang artinya Indonesia mampu menggoyahkan stabilitas peringkat grup jika berhasil mencuri poin dari Jepang. Ia memperingatkan para pemain Jepang seperti Takumi Minamino dan rekan-rekannya agar waspada terhadap performa pasukan Shin Tae-yong. Dengan skill dan semangat yang terus berkembang, skuad Garuda bisa saja menjadi kejutan di pertandingan tersebut. Jika dilihat dari data dan pencapaian, perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir bukan tanpa alasan. Shin Tae-yong dengan pengalaman internasionalnya berhasil mengubah gaya permainan dan mentalitas tim. Sejak kedatangannya, timnas tidak hanya tampil lebih terorganisir, tetapi juga memiliki semangat juang yang lebih tinggi. Beberapa pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan menunjukkan perkembangan signifikan, menandakan bahwa regenerasi pemain berjalan baik. Apalagi saat ini semakin banyak pemain Indonesia yang bermain di luar negeri, menambah pengalaman dan kepercayaan diri mereka. Pertandingan di SUGBK pada 15 November 2024 nanti diperkirakan akan menjadi salah satu laga terbesar timnas Indonesia di kualifikasi ini. Atmosfer stadion yang penuh dengan dukungan ribuan supporter Garuda diharapkan mampu memberikan energi tambahan bagi skuad. Publik Indonesia tentu sangat antusias melihat bagaimana perjuangan timnas menghadapi raksasa Asia. Laga ini juga akan menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk membuktikan perkembangan mereka kepada dunia. Bahwa meski peringkat FIFA berbeda jauh, perjuangan di lapangan hijau bisa memberikan hasil yang tak terduga. Bagi para pendukung Indonesia, pertandingan ini akan jadi lebih dari sekadar laga sepak bola. Ini adalah pertempuran harga diri, simbol bahwa Indonesia juga bisa bersaing di level internasional. Akankah dukungan penuh supporter bisa menggetarkan Jepang? Apakah SUGBK akan jadi tempat lahirnya kejutan besar? Bagaimana menurut kalian, apakah Indonesia mampu memberikan perlawanan yang mengejutkan bagi Jepang di pertandingan ini? Mari berikan pendapat dan dukungan kalian di kolom komentar. Menurut kalian, strategi apa yang perlu diterapkan timnas untuk menghadapi kekuatan Jepang? Apa pemain favorit kalian yang akan jadi kunci kemenangan nanti?